Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok tugas besar PKS 2 atau pengantar komputer dan software yang beranggotakan 3 orang, diantaranya dengan saya, Hafiz Catur Putri dengan NIM 1214345 dari program studi teknik biomedis, dan yang kedua ada Priscilia dengan NIM 1214344 dari program studi teknik biomedis, dan yang terakhir ada Verlita dengan NIM 1214329 dari program studi teknik biomedis. Di sini kami akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan bagaimana hasil dari program yang sudah kami buat. Dapat dilihat bahwa dalam program yang kami buat ini terdapat 3 konsep yang harus diutamakan sekaligus yang harus diterapkan. Di antaranya ada konsep array, konsep perulangan, dan konsep percabangan. Konsep array sendiri memiliki pengertian sebagai tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan data yang bertipe sama. Kemudian untuk konsep perulangan, di dalam program ini kami menggunakan konsep perulangan do while dan for, di mana for memiliki fungsi untuk menyimpan data pasien ataupun data pengguna, serta berfungsi sebagai informasi dari banyaknya perulangan yang kami lakukan di dalam program ini. Dan yang terakhir ada konsep percabangan. Dalam program ini kami menggunakan konsep percabangan if, as, if. Dapat dilihat pada baris pertama terdapat input iStream, di mana input iStream ini merupakan salah satu header dari banyaknya header yang ada di dalam program C++. Fungsi dari header ini sendiri adalah sebagai fungsi input dan output dari C++. Kemudian pada baris kedua terdapat using namespace std, di mana using namespace std ini merupakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler ataupun program yang kami buat. Pada baris keempat terdapat integer main. Integer main ini berfungsi untuk mengintegerkan data baik yang diinputkan maupun dioutputkan. Di mana pada program ini ada 3 data integer yang kami masukkan, yaitu ada surat, umur dengan slot array 999, dan sum sama dengan 0. Jadi nanti sum sama dengan 0 ini akan berfungsi pada perhitungan, di mana nantinya itu akan membedakan pada masukan pertama dan masukan kedua. Jadi akan membedakan perhitungannya. Kemudian pada baris ke-8 sampai baris ke-17 itu terdapat cout and line, di mana cout ini merupakan keluaran. Kemudian line ini berfungsi untuk memberi space ataupun jarak dari baris yang ada. Pada baris ke-8 hingga ke-17 ini terdapat tulisan atau teks, yaitu tes screening COVID-19 beserta daftar harga dari tes tersebut, di mana ada 2 jenis tes yang bisa dilakukan, yaitu ada antigen, PCR, dengan harga yang berbeda tentunya. Pada baris ke-19 terdapat konsep perulangan, yaitu konsep do. Jadi di dalam program ini, do ini merupakan salah satu bagian dari perulangan. Jadi ketika kita ingin menginputkan, akan mengulang kembali data yang akan kita inputkan berdasarkan data yang tersedia. Pada baris ke-20, terdapat cout dengan keluaran jenis tes apa yang Anda pilih. Jadi keluaran ini akan yang nantinya itu akan diinputkan dalam cin berupa jenis atau berupa teks, di mana cin ini sendiri pilihan jenisnya dapat dilihat pada baris ke-15 dan 16 mengenai 2 jenis tes yang ada di dalam program ini. Kemudian pada baris ke-22 terdapat cout, yaitu keluaran mengenai berapa jumlah surat keterangan yang ingin dipesan dengan inputan atau masukan cin surat. Jadi di dalam cin surat ini yang diinputkan itu berupa bilangan. Misal jumlah surat yang ingin kita inputkan atau yang ingin kita pesan itu adalah berjumlah 2, maka yang diinputkan adalah bilangan 2 tersebut. Kemudian pada baris ke-24 ada cout, keluaran lagi dengan mengenai dibayar menggunakan rupiah atau dolar. Dengan cin atau inputan mata uang. Jadi di dalam program ini terdapat 2 jenis mata uang yang dapat dilakukan untuk melakukan pembayaran, yaitu dengan menggunakan rupiah ataupun menggunakan dolar. Kemudian pada baris ke-26 terdapat cout and line, di mana berfungsi sebagai pemberi jarak atau pemberi space di dalam baris tersebut.
Kemudian pada baris ke-28 terdapat if mata uang rupiah dan pada baris ke-29 terdapat if jenis antigen. If di sini bisa dikatakan sebagai jika. Namun pada baris ke-28 dan 29 ini jenis yang kita pakai itu mata uangnya berupa mata uang rupiah dan jenis tesnya itu yang kita pilih adalah antigen. Kemudian pada baris ke-30 terdapat for integer i sama dengan 0, i kurang surat i plus plus, di mana for sendiri memiliki fungsi untuk menyimpan data pasien ataupun data pengguna. Kemudian pada baris ke-31 terdapat cout atau keluaran lagi berupa nama yang akan dicantumkan pada surat keterangan. Jadi in atau masukan yang akan diinputkan itu berupa teks yaitu nama dengan inisialisasi. Kemudian pada baris ke-33 terdapat cout lagi, cout and line, yaitu memiliki fungsi untuk memberi jarak atau space pada baris tersebut. Pada baris ke-34 terdapat for, sama seperti sebelumnya, integer i sama dengan 0, i kurang surat, i plus plus, dengan keluaran atau cout mengenai surat keterangan jadi surat keterangan keberapa, dengan i plus 1, di mana I ini merupakan jumlah surat yang akan kita pesan. Misal, surat yang kita pesan itu berjumlah 2, maka I ini akan bernilai 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian ada surat keterangan tercetak atas nama, nama, inisialisasi, sesuai dengan data yang sudah diinputkan pada baris ke-32 ini. Kemudian pada nantinya itu akan ada keluaran berupa jenis tes antigen, Anda dapat melakukan tes. Pada baris ke-36 terdapat sum sama dengan sum plus 1, di mana sum ini merupakan jumlah dari surat yang dipesan. Pada baris ke-38 terdapat keluaran lagi mengenai total harga yang dibayarkan dengan sum dikali 100.000 menggunakan mata uang rupiah. Jadi, seperti pada baris ke-28 dan 29 dapat dilihat bahwa mata uang yang digunakan yaitu mata uang rupiah dan jenis itu antigen. Maka dari itu di sini mata uang yang digunakan adalah rupiah dan jenis tesnya itu antigen senilai atau seharga Rp100.000 per suratnya. Makanya di sini Rp100.000 dengan sum sebagai jumlah surat yang ingin dipesan. Kemudian ada N-line sebagai pemberi jarak. Pada baris ke-39 terdapat else if, di mana else if ini merupakan salah satu bagian dari konsep percabangan. Dengan jenis tes di sini adalah PCR, berbeda dengan sebelumnya itu jenis tesnya adalah antigen, dan pada baris ke-39 ini jenis tesnya itu PCR dengan mata uang yang masih sama, yaitu menggunakan rupiah. Pada baris ke-40, terdapat integer i sama dengan 0, i kurang surat, i plus plus, di mana memiliki fungsi sebagai untuk menyimpan data pasien sekaligus sebagai informasi berapa perulangan yang dilakukan. Kemudian pada baris ke-41 terdapat cout atau keluaran mengenai nama yang akan dicantumkan pada keterangan. Kemudian yang nantinya itu akan diinputkan atau in dalam teks atau berupa nama dengan inisialisasi i. Ada cout and line yang berfungsi sebagai pemberi jarak. Kemudian pada baris ke-44 terdapat for lagi dengan integer i sama dengan 0, i kurang surat, i plus plus. Pada baris ke-45 terdapat cout keterangan ke i plus 1, di mana i ini merupakan jumlah surat. Jadi misal kita ingin memesan jumlah surat itu 3, maka ini akan bernilai 2, maka 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian akan ada keluaran surat keterangan tercetak atas nama bla bla sesuai dengan inputan yang sudah dimasukkan sebelumnya. Nanti akan ada muncul jenis tes PCR, Anda dapat melakukan tes dengan N-line pemberi jarak. Kemudian pada baris ke-46 terdapat sum sama dengan sum plus 1, di mana sum sendiri merupakan jumlah dari surat yang ingin dipesan. Kemudian pada baris ke-48 terdapat cout total harga yang dibayarkan dengan perhitungan sum dikali 300.000 dengan mata uang menggunakan rupiah. Kenapa di sini 300.000? Karena
Yang digunakan pada ini adalah jenis tes PCR yang dapat dilihat pada baris ke 15 dan 16, harga dari kedua tes ini berbeda ya per suratnya. Nah, maka dari itu di sini menggunakan sum dikali 300.000 menggunakan mata uang rupiah dengan N-line untuk memberi space atau jarak pada baris tersebut. Kemudian pada baris ke-78 juga terdapat sum sama dengan 0. Jadi sum sama dengan 0 ini memiliki fungsi yang sama seperti pada sum sama dengan 0 di bagian integer. Jadi fungsinya itu sebagai pemisah dari perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya. Misal kita melakukan pemesanan pertama dengan jumlah surat berjumlah 2. Kemudian kita melakukan pesanan kembali ya untuk yang kedua kalinya dengan jumlah surat berjumlah 3. Nah, maka dari itu kedua pemesanan tersebut akan berbeda perhitungannya karena adanya fungsi dari sum sama dengan 0 ini sendiri. Kalau kita tidak menggunakan sum sama dengan 0 di sini, maka untuk pemesanannya itu akan digabungkan. Misal kita pemesanan pertama memesan jumlah suratnya 2, terus pemesanan kedua kita memesan jumlah suratnya itu 3, maka akan berjumlah 5 surat. Jadi sangat penting menggunakan sum sama dengan 0 di sini sebagai pemisah atau pemisah dari pemesanan yang kita lakukan, dari banyaknya pemesanan yang kita lakukan dengan tentunya itu harga yang berbeda. Baik, untuk program selanjutnya mengenai mata uang yang digunakan berupa dolar akan dijelaskan oleh teman saya sendiri, yaitu Priscilia. Kepada Priscilia, waktu dan tempat dipersilakan. Programnya sama saja seperti yang sudah dijelaskan oleh Hafiz sebelumnya. Namun yang ingin saya jelaskan di sini adalah penggunaan jenis mata uang yaitu dolar. Ketika pasien ingin melakukan pendaftaran menggunakan mata uang dolar, akan tersedia 2 jenis tes yaitu antigen dan PCR. For pada baris ke-53 untuk menginput data pasien karena akan dicantumkan nama akan disimpan pada variabel arrange dengan deklarasi string. Code N berfungsi memberi jarak antar baris. Kemudian for yang ada pada baris ke-57 gunanya untuk mengeluarkan surat keterangan keberapa dengan nama yang sesuai seperti yang sudah diinput sebelumnya. Kemudian akan tampil teks Anda dapat melakukan tes. Sum pada baris ke-59 sesuai dengan jumlah tiket yang dimulai dari 0. Pada baris ke-62 sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu terdapat for untuk menginput data pasien berupa nama dengan inisialisasi dan surat keterangan keberapa yang akan dipesan. Baris ke-71 terdapat count atau keluaran dari total harga yang harus dibayar dengan perhitungan yang berbeda dari yang habis jelaskan sebelumnya. Karena pada bagian ini pembayaran yang digunakan menggunakan mata uang jenis dolar. Perhitungannya yaitu sum atau jumlah tiket dikali 100.000 sebagai harga tiket asli dalam bentuk rupiah. Namun karena pasien ingin membayar dalam bentuk dolar, maka perhitungannya menjadi sum dikali 100.000 dibagi 14.000 yang senilai dengan $1 dalam rupiah. Ketika memilih jenis pemeriksaan PCR sama saja perhitungannya. Yang membedakan hanyalah harga yaitu 300.000 dalam rupiah. Pada baris ke-75 terdapat count NN yang berfungsi untuk memberi jarak antar baris yang ada. Pada baris ke-76 disediakan
bagi pengguna atau pasien yang ingin melakukan pendaftaran kembali dengan menginput kata ya untuk mengulang dan tidak untuk tidak mengulang. Ia disimpan dalam variabel mengulang yang dideklarasikan dengan string. Ketika syarat dari will ini terpenuhi, yaitu ya, maka program akan mengulang kembali. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan program yang akan kami buat sebelumnya, yaitu program pendaftaran tes screening COVID-19. Tampilan pertama yang muncul saat menjalankan programnya, yaitu tampilan daftar harga tes screening COVID-19, terdiri dari 2 pilihan tes, diantaranya antigen dan PCR, dengan harga yang berbeda. Kemudian, akan ada beberapa data yang harus diisi untuk melakukan pendaftaran tes screening COVID-19. Pertanyaan pertama, yaitu jenis tes apa yang akan kita pilih. Baik, di sini saya akan memilih jenis antigen. Dengan menggunakan huruf awal kapital sesuai dengan lembar kerja dari program C++ yang sudah dibuat. Karena apabila pada jenis tes ini tidak diawali dengan huruf kapital, program tidak akan berjalan dengan sempurna. Lalu, berapa jumlah surat yang akan dipesan di sini? Saya akan mengisi satu jumlah jenis surat. Selanjutnya, memilih jenis mata uang yang akan digunakan untuk pembayaran, yaitu menggunakan rupiah atau dolar. Di sini saya akan mencoba menggunakan jenis mata uang rupiah. Setelah mengisi beberapa data, kita akan diminta untuk menginputkan nama yang akan tercantum pada surat sesuai dengan jumlah surat yang kita inginkan. Nama yang akan saya masukkan di sini adalah Herlita. Nah, baru akan tampil surat keterangan beserta data yang sudah kita masukkan sebelumnya, seperti pada tampilan pemrograman di sini. Jika kita merasa ingin melakukan pemeriksaan kembali, program akan memberikan tawaran tersebut dengan menginputkan kata ya. Maka program akan mengulang dan tidak untuk tidak mengulang. Perlu diingat pada bagian ini menggunakan huruf kapital semua. Baik, kita akan mencoba untuk melakukan perulangan. Jenis tes yang dipilih yaitu PCR. Jumlah surat yaitu 2. Dibayar menggunakan dolar. Nama yang akan dicantumkan pada surat yaitu Hafiz dan Priscilia. Baik, di sini hasilnya sudah benar dan valid. Terima kasih.